Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sob, bareng gue Roy Oktavianto. Pada kesempatan kali ini, gue mau membahas tentang job sheet 5, yaitu efek pembebanan voltmeter atau loading effect. Kenapa sih job sheet kelima ini dipraktikumkan? Supaya mahasiswa dapat menentukan persentase kesalahan pada kedua voltmeter. Nah, di sini kita menggunakan dua voltmeter berarti sob. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan ketelitian voltmeter melalui praktikum. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan terhadap terjadinya efek dari pembebanan. Untuk dasar teorinya, sensitivitas voltmeter arus arah merupakan faktor yang penting dalam perhitungan saat kita memilih alat ukur untuk pengukuran tegangan tertentu. Sebuah voltmeter sensitivitas yang rendah dapat memberikan pembacaan yang tepat sewaktu mengukur tegangan dalam rangkaian tahanan yang rendah juga, tetapi tidak menghasilkan pembacaan yang tidak tepat dipercaya dalam rangkaian-rangkaian tahanan tegangan tinggi. Nah, apa aja sih kira-kira bahan yang kita butuhkan dalam praktikum job sheet kelima ini? Yaitu saya menggunakan dua buah voltmeter atau multimeter analog. Lalu yang kedua adalah power supply DC. Di sini saya menggunakan tegangan sebesar 5 volt. Lalu ada resistor tentunya 10 buah. Lalu kabel penghubung secukupnya. Oke sob, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke praktiknya. Untuk percobaan pertama menggunakan resistor pertama merah-merah hitam emas dengan nilai 22 ohm. Pada avometer pertama, V2 terbaca di 0,6 volt. Dan pada avometer kedua, V2 terbaca di 0,6 volt. Untuk resistor kedua atau percobaan kedua, menggunakan coklat merah hitam emas bernilai 12 ohm. Pada avometer pertama, V2 terbaca di 1,1 volt. Dan pada avometer kedua terbaca di 1,1 volt juga. Untuk percobaan ketiga, menggunakan resistor berwarna coklat abu hitam emas dengan nilai 15 ohm. Pada avometer pertama, V2 terbaca di 0,8 volt. Dan pada avometer kedua terbaca di 0,8 volt juga. Nah, sekarang kita udah ada dalam job sheet kelima, yaitu efek pembebanan. Apa sih yang bakal gue lakuin di job sheet ini? Yaitu ada pengisian di data pengukuran ini sob. Kalian bisa lihat ada 10 tabel di sini. Di mana tadinya V hitung, V1 ukur, V2 ukur, dan persentase kesalahan ini kosong sob. Tapi tadi gue udah isi cuma 3 aja untuk mempersingkat waktu sob. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, V hitung, V ukur, serta persentase kesalahan ini dapat dari mana? Langsung aja sob. Untuk yang pertama, dengan R1 sebesar 22 ohm, mendapatkan V hitung sebesar 0,65 sob. Ini satuannya volt ya, 0,65 volt. Dari mana sih? Nah, berikut udah gue buat. Kalian bisa lihat nih di kiri, ada rumus dari V hitung sob, yaitu R2 dibagi dengan R1 ditambah R2, lalu pembagian tersebut dikalikan dengan V sumber, di mana R2 gue sebesar 3,3 ohm. Nah, mau ngasih tahu lagi sob, R2 pada job 5 ini tidak berubah, yaitu nilainya tetap sebesar 3,3 ohm. Lalu, hasil pembagian tersebut mendapatkan hasil sebesar 0,13 volt. Langsung aja dikali dengan V sumber. V sumber yang gue pakai ini 5 volt. Sehingga mendapatkan V hitung sebesar 0,65 volt tadi. V ukur ini di kanan layar kalian sebesar 0,6 volt. Karena
avometer gue bacanya cuma kelipatan 1 gitu. Jadinya 0,65 volt itu nggak bisa kebaca, bisa terbacanya hanya sebesar 0,6 volt. Nah, terdapat selisih, itulah yang disebut dengan persentase kesalahan. Persentase kesalahan gue sebesar 0,077%. Didapat dari mana? Didapat dari rumus kesalahan, yaitu V hitung dikurang V ukur dibagi V hitung. Lalu pembagian tersebut dikalikan 100%. V hitung yang tadi gue dapat 0,65 volt, dan V ukur yang gue baca sebesar 0,6 volt. Lalu dibagi dengan V hitung 0,65 volt, sehingga menghasilkan pembagian nih sob sebesar 0,05 dibagi dengan 0,65. Menghasilkan nilai sebesar 0,077 dikali 100%. Sehingga kesalahan pada pengukuran pertama dengan R122 ohm yaitu sebesar 0,077%. Untuk yang kedua, menggunakan tahanan sebesar 12 ohm. V hitung yang dihasilkan, kalian bisa lihat di kiri layar yang sudah gue blok berwarna abu-abu, menghasilkan nilai sebesar 1,08 volt V hitungnya. Sementara V1 ukur yang gue baca sebesar 1,1 volt. Kalian bisa lihat di kanan, ini ada 1,1 volt. Nah, balik lagi kenapa terbacanya 1,1, karena kelipatan pada avometer gua sebesar 1 kali. Sehingga nggak ada tuh, nggak kebaca 0,8, terbacanya di 1. Karena itu terdapat kesalahan. Menurut gue ini kesalahan pembacaan, karena nggak ada terbaca 0,8 di avometer analog. Sehingga menggunakan rumus kesalahan yang tadi, V hitung dikurang V ukur dibagi V hitung dikali 100%, nilai kesalahan gue sebesar 0,018% untuk resistor kedua dengan nilai 12 ohm. Nah, kebetulan nih di avometer pertama dan avometer kedua gue terbacanya sama, yaitu tadi karena kelipatan di avometer gue hanya 1 kali 1 gitu. Jadi 1 volt, 1 stripnya kali 1. Sehingga kesalahan dari kedua V ukur gua sebesar 0,018% untuk resistor kedua. Untuk resistor ketiga, V hitung yang gue dapat di sini sebesar 0,77 volt. Kalian bisa lihat di kiri layar kalian, V hitungnya 0,77 volt. Lalu di kanan layar kalian, V ukur yang terbaca 0,8 volt gitu. Jadinya nilai kesalahan gue sebesar 0,039%. Karena kedua avometer gue sama, terbacanya 0,8 volt, jadinya persentase kesalahannya sebesar 0,039% untuk keduanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, gue hanya menjelaskan 3 resistor atau tahanan ini, karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Nanti gue akan isi semuanya, oke? Gue isi dulu ya. Nah, sob, setelah gue masukin data-datanya 10 buah, kalian bisa lihat sendiri nih di tabel gue di bagian tegangan kedua dan persentase kesalahannya. Kalian bisa lihat nilai-nilainya, karena kalau gue jelasin satu persatu, kemungkinan waktunya akan melebihi durasi yang ditentukan. Gue kasih waktu 5 detik, nanti kalau kurang kalian pause. Nah, selanjutnya ini merupakan grafik kesalahan dari percobaan 10 resistor tadi. Kesimpulannya, pada job sheet ini kesalahan masih dapat ditemukan yang disebabkan oleh kesalahan pembacaan dari kita sendiri ataupun kesalahan pembacaan dari alat yaitu avometer, dan juga kesalahan dari resistansi resistor itu sendiri. Banyak hal-hal yang mempengaruhi yang harus kita perhitungkan. Oke sob, mungkin itu aja untuk job sheet 5 efek pembebanan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.